Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Turk Hayati, NIM 12401173397 dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulung Agung. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktik pengalaman lapangan yang telah saya lakukan dengan judul Penanganan Kredit Bermasalah pada KSP Kopdit Saijaan Sejahtera. Perkembangan perekonomian pada saat ini semakin meningkat. Lembaga penyedia modal sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan perekonomian masyarakat. Salah satu lembaga penyedia modal itu koperasi, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 1, koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi sendiri bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, pada praktiknya, koperasi yang populer di masyarakat itu koperasi simpan pinjam, yang mana orang-orang itu mempunyai kepentingan dalam hal simpan dan pinjam. Keuntungan dari koperasi simpan pinjam ini diwujudkan dalam bentuk SHU atau sisa hasil usaha dan dibagikan secara adil kepada seluruh anggota. Koperasi simpan pinjam Kopdit Saijaan Sejahtera ini merupakan salah satu dari koperasi simpan pinjam. Pada praktik pengalaman lapangan kali ini berbeda dengan praktik pengalaman lapangan biasanya karena dilakukan di tengah pandemi, yang mana menyebabkan kita harus jaga jarak dan stay di rumah. Dan itu cukup sulit untuk dilakukan. Karena kan biasanya kalau PPL itu kita harus terjun ke koperasinya. Nah, kali ini kita hanya observasi dan wawancara. Dan dengan adanya pandemi ini kita harus melakukan PPL ini di rumah masing-masing, di desa masing-masing, untuk menghindari adanya klaster baru. Nah, PPL ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, dan saya memilih di Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Saijaan Sejahtera yang beralamat di Jalan Yakut, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Saijaan Sejahtera berawal dari keprihatinan beberapa orang terhadap kondisi ekonomi masyarakat Kota Baru yang terpuruk sebagai dampak dari krisis ekonomi, sehingga termotivasi untuk membentuk suatu lembaga keuangan yang bisa mengelola keuangan secara mandiri, yaitu koperasi kredit. Koperasi ini awalnya dirintis oleh Bapak Stefanus Lengi. Pada tanggal 14 Agustus 2001, koperasi ini beranggotakan 30 orang. Pada tanggal 14 Maret 2005, koperasi ini memperoleh legalitas dari pemerintah Kota Baru. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kota Baru dengan Badan Hukum 01-BH-DPPK-3-2005. Nah, dulu gedung koperasi ini beralamatkan di Jalan Yakut, namun sempat pindah dan akhirnya kembali lagi ke Jalan Yakut hingga sampai sekarang ini. Nah, pada saat peresmian itu tanggal 5 Februari 2007 yang dihadiri oleh Bapak Bupati Kota Baru dan General Manager Kopdit Bapak Abad Elias. Nah, koperasi ini merupakan koperasi simpan pinjam, di mana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dana, dan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggota. Visi dari koperasi ini yaitu terwujudnya lembaga keuangan yang dikelola mandiri, kuat, dan profesional, serta dikelola berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, seia sekata meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan usaha anggota melalui pendidikan dan pelatihan serta pelayanan. Yang kedua, seia sekata meningkatkan profesionalitas pengelolaan pelayanan keuangan untuk mencapai kemandirian dan produktivitas. Yang ketiga, seia sekata meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pelayanan simpan pinjam, perlindungan, dan membangun budaya menabung masa depan. Produk-produk yang ada di koperasi itu terdiri dari simpan,
pinjam, dan non-simpan pinjam. Yang mana simpanan sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu simpanan saham dan simpanan non-saham. Untuk simpanan saham itu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan kapitalisasi. Dan untuk simpanan non-saham itu yang terdiri dari si buhar, simpanan bunga harian, si suka, simpanan sukarela berjangka, si kaya, simpanan kaya, si pendik, simpanan pendidikan, si hara, simpanan hari raya, dan simpanan masa depan. Untuk pinjaman itu terdiri dari pinjaman produktif, pinjaman perdagangan, pinjaman konsumtif, pinjaman investasi, dan pinjaman darurat. Untuk selain simpan dan pinjam, itu ada Daperma, dana perlindungan bersama, dan Dasolka, dana solidaritas duka. Daperma sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu SPA dan SDA. Yang mana SPA itu ialah solidaritas pinjaman anggota, melunaskan sisa hutang di koperasi bila mana seorang anggota meninggal dunia atau cacat total dan tetap. SDA, solidaritas duka anggota, memberikan sumbangan dana berdasarkan besar tabungan dan usia setor anggota yang bersangkutan di koperasi bila meninggal dunia. Dan Dasolka itu, dana solidaritas duka, adalah sumbangan yang diberikan kepada ahli waris dari anggota koperasi yang meninggal dunia. Pelaksanaan kegiatan praktik pengalaman lapangan ini dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Saejaan Sejahtera, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Utara, yang dimulai pada 5 Oktober sampai dengan 6 November 2020. Selama kegiatan praktik pengalaman lapangan yang telah saya lakukan dengan metode observasi maupun wawancara, saya menemukan adanya permasalahan, yaitu adanya kelalaian pinjaman dalam membayar angsuran, sehingga mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah. Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada koperasi kan tidak selalu mulus, pasti ada masalah-masalah kecil. Nah, pada koperasi ini kan adanya kelalaian pinjaman nih. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi? Yaitu kalau pada koperasi ini ya, faktor yang mempengaruhi itu tidak semua anggota yang melakukan pinjaman jujur dalam mengisi surat permohonan pinjaman maupun tujuan pinjaman. Nah, dalam cara penanganannya, koperasi melakukan cara persuasif terlebih dahulu sebelum melakukan cara hukum. Nah, cara hukum itu dilakukan apabila memang benar-benar si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Tapi ya selama jalan persuasif itu masih bisa, maka koperasi akan melakukan persuasif terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit bermasalah merupakan kesulitan nasabah dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap lembaga, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos lain yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan. Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah adalah hal-hal yang menyebabkan suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga seperti yang telah diperjanjikan. Nah, kredit bermasalah itu juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab kredit bermasalah yaitu kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, etikat kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai lembaga, lemahnya sistem informasi kredit bermasalah. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit bermasalah yaitu kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim, persaingan lembaga yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, faktor-faktor kredit bermasalah adalah yang pertama, faktor eksternal bank.
yaitu adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dan lembaga. Yang ketiga, kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur. Yang terakhir, yaitu musibah. Misalnya nih, kebakaran, bencana alam, maupun kegagalan usaha. Yang kedua yaitu faktor internal lembaga, yaitu kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit, tidak adanya kebijakan perkreditan pada lembaga yang bersangkutan, pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh lembaga menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan, dan lemahnya organisasi dan manajemen dari lembaga yang bersangkutan. Nah, kredit sendiri digolongkan ke dalam kredit bermasalah apabila memenuhi kriteria, yaitu yang pertama, terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari. Dan yang kedua, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Yang ketiga, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicarikan pada nilai wajar. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara lembaga dan peminjam. Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yang pertama nih, penjadwalan kembali, yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Yang kedua, persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Yang ketiga, penataan kembali, yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana lembaga, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali. Koperasi simpan pinjam Kopdit Saizan Sejahtera merupakan koperasi yang bersistem simpan pinjam, lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman dan penyimpanan bagi para anggotanya. Dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan tabungan sebagai jaminan utama, sedangkan jaminan lainnya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, merupakan jaminan tambahan. Kewajiban bagi anggota yang meminjam dana adalah mengembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Namun ada beberapa anggota koperasi yang mengalami keterlambatan dalam mengangsur. Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada koperasi ini adalah tidak semua anggota jujur mengisi surat permohonan pinjaman. Dalam hal tujuan atau kegunaan dari pinjaman, sumber pendapatan, dan belanja keluarga. Tujuan atau kegunaan pinjaman diajukan untuk modal atau menambah usaha, tetapi setelah pinjaman diberikan ternyata digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan lain. Begitu juga halnya dengan mengisi sumber pendapatan dan belanja keluarga pada saat mengajukan permohonan pinjaman. Ada saldo yang dapat digunakan untuk membayar atau mengangsur pinjaman, tetapi pada saat pembayaran ternyata pembayarannya itu tersendat-sendat, bahkan macet. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini yang telah melanda saat ini berimbas buruk pada koperasi, yang menyebabkan anggota tidak bisa membayar angsuran pinjaman karena menurunnya pendapatan. Faktor penyebab kredit bermasalah yang terjadi pada koperasi itu selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Mudrajat, Kuncoro, dan Suharjono, di mana faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal bank, yaitu adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan dan juga musibah yang terjadi, yaitu pandemi virus COVID-19. Untuk mengatasi kredit bermasalah diperlukan penyelesaian yang cepat, tepat, dan akurat. Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh koperasi, yaitu dengan menggunakan cara persuasif terlebih dahulu, yaitu mengingatkan anggota dengan panggilan telepon, mengunjungi anggota, melayangkan surat panggilan. Penyelamatan kredit bermasalah, diantaranya dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi peminjam, melakukan pendataan ulang dengan melihat jangka waktu pinjaman dan jumlah pinjaman. Setelah itu, pihak koperasi akan memberikan keringanan untuk membayar dengan memperpanjang waktu pembayaran maupun merubah jumlah angsuran bulanan sesuai dengan kemampuan nasabah. Yang kedua, menunda pembayaran bunga sementara waktu, tetapi pokok pinjaman dibayar seperti biasa. Yang ketiga, jaminan dari pinjaman akan menjadi properti investasi.
Adapun jika dalam pendekatan persuasif tadi tidak dapat tercapai kesepakatan, maka akan ditempuh jalur hukum. Sekian pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.